Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Di tengah Bapak Prabowo butuh konsentrasi dan fokus membenahi masalah-masalah yang ada di Indonesia, justru muncul statement dari seorang Rocky Gerung ya, yang mengatakan bahwa Presiden ke-8 itu bajingan dan tolol. Ini tentu menyakitkan hati dari kami para pendukung yang kemarin sudah memilih Pak Prabowo jadi presiden. Jadi murni dari kemauan kami para pendukung Prabowo. Jadi hari ini saya akan berangkat ke Mabes Polri didampingi oleh pengacara dari Mabes Polri juga, pengacara dari Gerakan Cinta Prabowo untuk melaporkan saudara RG ini ke Mabes Polri. Saya rasa itu. Oke, atas dasar apa Pak? Apakah dia menghina atas kinerja atau apa mungkin yang dari seorang Pak Presiden Prabowo yang dihina? Ada dua. Secara personal yang mengatakan Prabowo adalah Presiden ke-8, Prabowo Subianto secara pribadi, dan satu kelembagaan. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Presiden ke-8 saya tanya siapa sekarang? Siapa? Pak Prabowo Subianto. Prabowo Subianto, walaupun nggak sebut nama, karena RG berdalih, saya nggak bilang Prabowo. Iya betul, tetapi Presiden ke-8 disebutkan. Nah ini yang menjadi masalah. Nah ini mudah-mudahan pihak Polri dapat menindaklanjuti laporan kami agar nggak semena-mena orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat menghujat seorang kepala negara. Oke. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Kalau saya bilang tangkap Jokowi, kalian tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Saya tidak mendengar keseriusan kawan-kawan, semangatnya kawan-kawan. Tangkap Jokowi. Adili Jokowi. Tapi jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari pecinta Bapak Presiden Prabowo Subianto, dari tim Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan Rocky Gerung ke Mabes Polri. Alasannya dilaporkan, lebih jelasnya kita tonton dulu video yang satu ini. Cikidot. Ingin melaporkan Rocky Gerung, boleh cerita asal-muasal seperti apa nih Kang? Pak Haji. Gini, jadi di sini saya adalah Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo yang tentunya saya punya jutaan anggota atau jutaan pendukung yang kemarin sama-sama berjuang dalam Pilpres ya. Karena didasari rasa kecintaan kepada Prabowo, tentunya kita akan selalu mensupport, mendukung semua program-program Prabowo. Di tengah Bapak Prabowo butuh konsentrasi dan fokus membenahi masalah-masalah yang ada di Indonesia, justru muncul statement dari seorang Rocky Gerung ya, yang mengatakan bahwa Presiden ke-8 itu bajingan dan tolol. Ini tentu menyakitkan hati dari kami para pendukung yang kemarin sudah memilih Pak Prabowo jadi presiden. Jadi murni dari kemauan kami para pendukung Prabowo yang sudah memilih Prabowo kemarin. Saya rasa itu ya dasarnya. Mungkin apa berkaitan dengan apa penghinaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung sendiri, Pak Haji? Ya, penghinaan yang mengatakan bahwa Presiden ke-8 ini
bajingan tolol itu yang tidak sangat etis sih bagi kita seorang rakyat Indonesia atau Indonesia ketimuran, dengan ada ketimuran. Jadi hari ini saya akan berangkat ke Mabes Polri didamping oleh pengacara dari Mabes Polri juga, pengacara dari Gerakan Cinta Prabowo untuk melaporkan saudara RG ini ke Mabes Polri. Saya rasa itu. Oke, atas dasar apa? Apakah dia menghina atas kinerja atau apa mungkin yang dari seorang Pak Presiden Prabowo yang dihina? Ada dua. Secara personal yang mengatakan Prabowo adalah Presiden ke-8, Prabowo Subianto secara pribadi, dan satu kelembagaan. Sebagai presiden, lembaga presiden dihina, personalnya Prabowo juga dihina. Jadi ini contoh buruk bagi rasa Indonesia kalau tidak ada tindakan tegas. Ini akan membawa presiden buruk untuk kehidupan kedepannya. Oke, Kang Doni mungkin apa kira-kira pasal atau hukuman, ancaman hukuman yang pelanggaran dilakukan oleh Rocky Gerung? Kan jelas ya, artinya Presiden ke-8 bajingan tolol. Presiden ke-8 saya tanya siapa? Siapa? Pak Prabowo Subianto. Nah, Prabowo Subianto, walaupun nggak sebut nama, karena RG berdalih, saya nggak bilang Prabowo. Iya betul, tetapi Presiden ke-8 yang disebutkan. Nah ini yang menjadi masalah. Kecuali Presiden ke-7, Presiden ke-9 yang belum ada, boleh. Ini kan Presiden ke-8 ini secara konstitusional adalah Presiden terpilih yang sah, dipilih oleh rakyat. Nah, kami dari Gerakan Cinta Prabowo, namanya juga organisasi kami Gerakan Cinta Prabowo, ini merasa terpanggil, merasa emosi kami memuncak. Bukan kami di sini saja, tetapi yang ada Gerakan Cinta Prabowo di seluruh Indonesia. Nah ini kami sudah berkoordinasi dari daerah-daerah, juga berkoordinasi dengan Pak Ketum. Ya saya bilang ya silakan laporkan aja kalau gitu di setiap masing-masing daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Lah kami di tingkat pusat, Pak Ketum akan melaporkan di Mabes Polri. Nah ini mudah-mudahan pihak Polri dapat menindaklanjuti laporan kami agar nggak semena-mena orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat menghujat seorang kepala negara. Oke, mungkin ada pasalan ancaman hukumannya sudah terlihat, Kang Doni? Iya, kita kan ada 218 ya, pasal 218 KUHP itu jelas. Ya, itu penghinaan kepada kepala negara. Iya. Ancaman hukumannya sih ya nggak lama, cuma 3 tahun. Ya, tapi kan perintah 3 tahun masuk penjara. Ya kita buat efek jerah, nanti kita lihat perkembangan nanti apakah ada pasal-pasal lain yang bisa mengaitkan peristiwa tersebut. Nanti sambil berjalan kita lihat nanti perkembangan. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh tim Bapak Presiden Prabowo, ya, apa yang disampaikan oleh pecinta Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam video tersebut. Intinya bahwasanya Rocky Gerung akan dilaporkan ke Mabes Polri oleh tim Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pecinta Bapak Presiden Prabowo Subianto. Alasannya dilaporkan karena Rocky Gerung itu menghina Presiden ke-8. Dan itu mungkin teman-teman sudah tahu ya, video Rocky Gerung yang beberapa hari yang lalu ke belakang itu viral ya, terkait Rocky Gerung itu melakukan penghinaan terhadap Presiden ke-8. Apa sih yang dilakukan, yang dikatakan oleh Rocky Gerung ini terhadap Presiden ke-8? Ini saya putarkan videonya seperti ini, Cikidot. Sampai sekarang di Bareskrim ada 37 kasus saya dilaporin. Jadi saya senang diundang oleh Unipma karena di sini saya jadi narasumber sebelum saya jadi narapidana. Tapi untung sekali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah asukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi. Dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Saya sebut Presiden ke-8 ya, saya nggak sebut namanya. Cukup teman-teman, kalian sudah melihat, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung dalam video tersebut. Jelas ya, jadi Rocky Gerung itu menghina Presiden ke-8 ya. Jelas sekali itu yang dia katakan. Video itu bukan editan, bukan ilustrasi ya, namun video itu video potongan ya. Namun jelas sekali apa yang disampaikan, yang dikatakan oleh Rocky Gerung dalam video tersebut.
Dia menghina Presiden ke-8 walaupun dia itu tidak sebut nama. Ya kita tahulah Presiden ke-8 itu siapa, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Nah, ketika Rocky Gerung melakukan penghinaan ya terhadap Presiden ke-8, Rocky Gerung sudah klarifikasi menjelaskan tentang hal itu. Saya sudah menonton videonya. Di situ dia membela dirinya habis-habisan bahwasanya dia itu tidak bermaksud menghina Presiden ke-8. Dia mengatakan saya tidak sebut nama. Dia kemudian mengatakan bahwa itu hanya untuk Bapak Jokowi. Bapak Jokowi dikambing hitamkan oleh Rocky Gerung ketika dia menjelaskan, mengklarifikasi tentang hal itu. Kemudian kata Rocky Gerung, oh itu videonya dipotong oleh buzzer dan lain sebagainya, kata Rocky Gerung ya. Jadi untuk Rocky Gerung, Anda itu jelas-jelas itu menghina Presiden ke-8. Jelas sekali, semua orang itu tahu. Seharusnya Anda itu mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Presiden ke-8 yang Anda hina, bukan melakukan pembelaan terhadap dirinya, karena Anda salah. Indonesia adalah negara demokrasi. Ya, di sini kita bebas berpendapat, menyampaikan pendapat dan mengkritik kebijakan dari pemerintah. Kalau seandainya ada kebijakan dari pemerintah yang dianggap itu merugikan rakyat atau tidak sesuai dengan keinginan rakyat, silahkan dikritik dengan cara yang baik-baik, disampaikan dengan cara yang beretika, yang sopan, tapi tidak mencaci maki dan menghina. Apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung terkait masalah ini ya, itu bukan kritik, itu tertuju kepada penghinaan. Kalau kritik tidak masalah. Kritik itu untuk membangun. Setelah kita kritik ya apa masalahnya, kemudian memberikan solusinya seperti apa, ya. Jadi Rocky Gerung ini banyak pengikut dia, banyak penggemar, dan berbahaya sekali nanti kalau seandainya hal-hal yang kurang baik, yang kurang sopan, yang tidak etis disampaikan oleh Rocky Gerung ini, kemudian diikuti oleh pendukungnya, oleh para penggemarnya, dan mungkin kedepannya bakal bermunculan orang-orang yang lebih parah lagi nanti. Jadi seperti itu, ya. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Sabar kawan-kawan, jangan terprovokasi kawan-kawan. Kawan-kawan saya minta untuk turun sebentar. Kawan-kawan, teman-teman yang di atas saya sudah turun kawan-kawan, bahwa aksi kita tidak anarkis kawan-kawan. Turun kawan-kawan, bahwa kita tidak anarkis. Turun kawan-kawan, Pak Polisi, jangan anarkis Pak Polisi, pelan-pelan Pak Polisi. Bahwa kami menyampaikan aspirasi di sini, bukan mau bikin kerusuhan Pak Polisi. Ayo kawan-kawan, pelan-pelan kawan-kawan. Saya minta sabar kawan-kawan, jangan terprovokasi kawan-kawan. Jangan terprovokasi. Mundur kawan-kawan. Saya minta mundur, turun ke jalan, mundur. Mundur kawan-kawan, yang di trotoar mundur kawan-kawan. Kita tidak anarkis di sini kawan-kawan. Mundur kawan-kawan. Mundur kawan-kawan, rapikan barisan kawan-kawan. Rapikan barisan kawan-kawan. Mundur. Jangan ada yang di trotoar kawan-kawan. Solidkan barisan kita kawan-kawan. Rapikan barisan kita, jangan ada yang di trotoar. Jangan ada yang di trotoar, turun ke jalan. Rapikan barisan kita kawan-kawan. Saya minta teman-teman yang di trotoar turun ke jalan kawan-kawan. Saya minta rapikan barisannya, turun ke jalan kawan-kawan. Kita bentuk iya kawan-kawan. Teman-teman yang di trotoar, ayo kawan-kawan gabung ke sini ke jalan gitu kawan-kawan. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Kalau saya bilang tangkap Jokowi, kalian tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Saya tidak mendengar keseriusan kawan-kawan, semangatnya kawan-kawan. Tangkap Jokowi. Adili Jokowi. Kawan-kawan yang di sana kawan-kawan, saya minta suaranya kawan-kawan, semangatnya kawan-kawan, ayo kawan-kawan.
Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, menonton video tersebut. Jadi di awal video tadi ada sejumlah mahasiswa yang melakukan demo ya untuk adili Pak Jokowi, tangkap Pak Jokowi dan lain sebagainya. Kemudian di ujung video tadi ada salah satu ibu-ibu yang diangkut oleh Bapak polisi, dibawakan, dimasukkan ke dalam mobil. Ya, terkait demo juga adili Pak Jokowi. Jadi seperti itu kurang lebih videonya ya. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya saya ini bukan pendukung Pak Jokowi. Saya di sini bukan sebagai buzzer Pak Jokowi, bukan. Saya tidak dibayar oleh siapa-siapa. Saya di sini sebagai orang yang mencari kebenaran, pendukung kebenaran. Kalau misalnya ada orang-orang kemudian kelompok melakukan demo adili Pak Jokowi, tangkap Pak Jokowi, saya ingin tahu kesalahan Pak Jokowi itu apa, sehingga muncul demo-demo ya kan, adili Pak Jokowi, tangkap Pak Jokowi ya. Kalau seandainya Pak Jokowi itu bersalah, misalnya terlibat melakukan ya tindak pidana korupsi, ya silahkan dilaporkan kepada KPK. Kalau misalnya kalian itu memiliki bukti, memiliki data terkait kesalahan Pak Jokowi, begitu ya. Dan saya perhatikan orang-orang yang menyerang Pak Jokowi hari ini, mereka ingin mengiring seperti peristiwa 98 yang pernah terjadi di masa lalu. Ya, hati-hati teman-teman ya, jangan mudah terprovokasi. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon dilalat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.